Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube Sandika Group Indonesia? Ya, kembali lagi bersama saya Mas Sandika di sini. Seperti yang saya bicarakan kemarin, bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan atau part kedua. Ya, bagaimana kita menaikkan omset penjualan kita di musim pandemi ini tanpa harus menurunkan harga. Ya, kita santai saja teman-teman. Sambil kita relax, kita akan bahas materinya satu persatu ya. Kemarin kita sampai pada pembahasan yang keempat. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang kelima. Bagaimana cara meningkatkan omset penjualan tanpa harus menurunkan harga ya. Uh, Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa teman-teman like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk share ya, share di media sosial kalian masing-masing supaya teman-teman yang lain yang belum mampir ke channel kita itu akan mampir teman-teman ya. Baiklah teman-teman sekalian, pada bab selanjutnya yaitu yang kelima teman-teman ya. Pada part kedua, lakukan kunjungan rutin. Kenapa? Karena kunjungan rutin merupakan suatu bentuk servis terhadap pelanggan ya. Ini juga teman-teman yang sangat mempengaruhi sekali bagaimana kita bisa menaikkan omset. Karena kebanyakan sekali toko-toko itu pihak dari pembeli ya kan, mereka menjual barang-barang ya kan, istilahnya di pasar itu toko yang membeli produk kita. Mereka itu kadang-kadang takut untuk membeli teman-teman. Kenapa mereka takut? Kadang-kadang sebabnya mereka takut si sales nggak datang lagi ya. Itu juga salah satu penghambat omset kita untuk meningkat sahabat sekalian. Ada sebagian sales ketika mereka masuk mereka bisa selling in, tapi ketika barang mereka rusak ya atau tidak bisa jalan, otomatis para seller ya, para penjual itu pinginnya barang mereka itu diretur atau ditukar dengan produk yang jalan ya. Jadi kalau kita rutin, kunjungan kita rutin, otomatis para pembeli ataupun toko akan merasa ini perusahaan ini bonafit ya, dan perusahaan ini betul-betul ada ya, bukan hanya perusahaan fiktif yang hanya datang sesaat ya kan. Dan itu pasti customer kita akan melakukan yang namanya repeat order. Nah, dari repeat order itulah walaupun barang kita mahal, tapi karena servis kita baik, kita rutin datang, dan customer pasti akan terus ambil barang kita ya, atau membeli barang kita. Nah, itu teman-teman bagian yang kelima ya. Kita harus melakukan kunjungan rutin kepada toko-toko yang sudah mengambil produk kita ya. Selanjutnya teman-teman bagian yang keenam ialah alokasikan bonus atau hadiah kepada pelanggan yang memenuhi syarat atau kriteria. Nah, pada sebuah perusahaan-perusahaan multinasional, kadang-kadang seperti istilahnya perusahaan rokok, mereka sering memberikan yang namanya black bonus teman-teman. Kadang-kadang mereka mengadakan sebuah undian untuk toko yang memenuhi syarat atau kriteria ya. Bonus tersebut kadang-kadang bisa berupa hadiah. Kalau saya pribadi dulu memberikan bonus handphone misalkan kepada toko yang layak untuk kami support ya, kepada toko yang betul-betul sudah memenuhi kriteria, yang sudah memenuhi penjualan yang kami targetkan teman-teman. Jadi memberikan bonus bukan semata-mata ini merupakan kita itu istilahnya boros, bukan teman-teman, ataupun dengan tujuan supaya tidak ambil ke kompetitor lain, bukan. Ini memberikan bonus ialah suatu apresiasi perusahaan ya, supaya customer tetap semangat untuk menjual produk kita. Karena sekarang banyak sekali teman-teman orang yang menjual dengan mengharapkan sebuah keuntungan yang besar, tetapi mereka tidak pernah berpikir di sisi pelanggan mereka ya.
Mereka tidak pernah berpikir, teman-teman. Padahal mereka ingin supaya tidak rugi gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengalokasikan bonus atau hadiah kepada pelanggan yang memenuhi kriteria, tahap selanjutnya yang harus kita lakukan ialah berikan pelatihan dan SOP ya, dan jelaskan SOP yang valid ya, SOP standar operasional prosedur kepada sales-sales kita yang bertugas di lapangan ya. SOP ini sangat penting sekali, sahabat sekalian. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang gagal menerapkan SOP sehingga menyebabkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh salesman mereka. Salah satunya ialah ketidakramahan seorang sales ataupun attitude seorang sales yang buruk itu karena kita gagal menerapkan sebuah SOP ya. Kita sebagai owner harus siap apapun resikonya yang harus kita hadapi. Kita harus siap untuk menjelaskan SOP tersebut, standar operasional prosedur. Itu harus. Karena kegagalan dalam menjalankan SOP itu menyebabkan banyak sekali kesalahan-kesalahan di lapangan ya. Itu teman-teman ya, ketika SOP itu sudah dijalankan dengan benar sehingga servis ke pelanggan juga sudah dilaksanakan dengan benar, black bonus sudah sering dikeluarkan per bulan terutama untuk pelanggan-pelanggan yang memenuhi kriteria, sudah pasti omset kita tidak perlu kita itu memaksa, sudah pasti omset kita akan melejit teman-teman, karena para pembeli akan melakukan pembelian dengan berkesinambungan ya, dengan terus menerus. Sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi selanjutnya teman-teman ialah selanjutnya kita harus menekankan kepada sales kita supaya mereka tetap berhubungan baik, tetap bisa memelihara hubungan baik apapun yang terjadi ya dengan pelanggan. Tetap berhubungan baik karena apa? Karena berhubungan baik dengan pelanggan itu sebagian daripada servis, dan servis itu yang menentukan 99% dari naiknya omset ataupun bisa melejitnya sebuah penjualan itu dari servis, sahabat sekalian ya. Kalau servis kita jelek terhadap customer, otomatis customer tidak akan beli lagi. Karena kebanyakan ya yang saya banyak alami di lapangan itu, terkadang banyak sekali customer yang rewel teman-teman. Nah, di sana letak servis seorang sales ya, letak cara dia memecahkan masalah itu sangat betul-betul diperhitungkan. Ada sales yang kadang-kadang karena dia ngerasa sudah capek ya kerja, kok malah dimarah-marahin customer, sehingga mereka marah juga gitu loh. Padahal mereka nggak tahu ketika kita marah tidak ada apa-apa yang kita dapatkan teman-teman. Jikalau kita adu argumen dengan pelanggan kita misalkan ya, jikalau kita menang, sudah bisa dipastikan pelanggan kita nggak mau beli lagi sama kita. Ini bisa menyebabkan merosotnya sebuah omset. Padahal ketika kita kehilangan satu customer itu sangat berarti sekali teman-teman. Karena untuk mencari satu customer itu juga sulit gitu ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga attitude kita. Kita harus tekankan kepada sales kita. Ya, apapun yang terjadi, kita sebagai seorang wiraniaga ataupun salesman harus betul-betul mengalah, karena ingat pembeli adalah raja ya. Selama tidak ada kontak fisik, hanya ngomel misalkan, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Kita sabar aja deh gitu ya istilahnya. Jangan sampai kita adu argumen dengan pembeli, karena ketika kita menang kita tidak akan dapat apa-apa dan pembeli pun tidak mau beli produk kita, sehingga efeknya penjualan kita akan menurun ya. Dan jikalau kita kalah, ketika kita adu argumen dengan mereka, bisa dipastikan kita tidak mau datang lagi ke sana. Ini pun juga sama teman-teman, akan membuat omset kita menjadi menurun. Walaupun pada hakikat yang sebenarnya
Walaupun mereka nggak beli, kita bisa cari toko lain. Iya benar. Tetapi semestinya dengan adanya toko tersebut dan ditambahin dengan NRO atau new repeat order atau toko baru, itu bisa menambah omset harusnya. Tetapi karena kita sudah kehilangan satu toko, sudah kehilangan satu pelanggan, dan juga walaupun kita dapat pelanggan lain itu akan sama, bahkan mungkin bisa jadi akan, ya kalau customer yang baru itu sama dengan customer yang lama pengambilannya. Kalau tidak, maka otomatis omset kita akan menurun, sahabat. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ingat, servis itu adalah 99% yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Dan servis itu betul-betul harus dijalankan dengan benar oleh seorang wiraniaga. Jadi kita sebagai owner harus betul-betul bisa mendidik salesman kita supaya mereka bisa menjalankan servis dengan benar, sahabat ya. Baiklah, yang selanjutnya ialah pertahankan kualitas produk ya. Jikalau kita mengambil sebuah produk kepada pabrik, misalkan kita nih misalkan distributor, kita harus betul-betul memperhatikan komplain dari customer. Bagaimana kita mengetahui produk kita itu bagus? Dengan adanya repeat order tentunya. Tetapi jikalau ada sebuah komplain dari customer, baik itu customer besar ataupun kecil, retail ya, kita harus betul-betul mendengarkan dan menyampaikannya kepada perusahaan. Kenapa? Ketika kualitas produk kita itu menurun, sahabat, sudah bisa dipastikan customer di benak mereka akan mengira bahwasanya produk kita jelek, padahal nggak semua gitu ya. Jadi kita harus betul-betul bisa mempertahankan kualitas produk, sahabat ya. Tetapi jikalau kita itu mempunyai produk sendiri ataupun kita produksi, kita harus betul-betul mempertahankannya sebisa mungkin. Kadangkala banyak orang yang ketika launching suatu produk, mereka itu merasa saya harus yang terbaik, misalkan ya kan. Dia kasih bumbu yang paling enak ya kan. Ketika produk itu booming, mereka mulai nakal ya kan. Mereka kurang-kurangi segala bumbunya. Itu pun juga menyebabkan akan merosotnya suatu omset, sahabat. Ya. Jadi jangan berharap omset kita akan melejit jikalau kita tidak pernah betul-betul menjaga kualitas produk yang kita bawa. Gitu ya. Baiklah sahabat sekalian, itulah poin-poin penting cara meningkatkan omset penjualan tanpa harus menurunkan harga ya. Semoga materi yang singkat ini bisa memberi manfaat yang besar untuk Anda semua. Jangan lupa jikalau materi ini penting untuk Anda, maka subscribe terus channel kita supaya kita juga tambah semangat untuk memberikan materi-materi tentang ilmu bagaimana di seputar wirausaha, terutama di bagian penjualan ya. Lakukan hal-hal ini ya, lakukan hal-hal ini dengan benar ya. Jalankan SOP dengan tepat ya. Lakukan servis dengan baik, karena 99% seorang wiraniaga itu sukses itu dikarenakan dengan servisnya yang baik ya. Jikalau teman-teman sahabat sekalian melakukan segala bagian-bagian dari materi ini dengan baik, dengan benar tentunya, insya Allah saya pastikan omset Anda akan melejit, bukan hanya 100%, bahkan 200%, insya Allah bisa, sahabat sekalian ya. Baiklah teman-teman sekalian, selamat mencoba segala materi yang telah kami sampaikan. Sukses selalu untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.